Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rukin Sudarwanto, SPD MTI yang saya hormati, pengampu mata kuliah Logika Informatika, kepada seluruh teman-teman TI semester 3 yang saya cintai. Langsung saja, kami dari kelompok 9, saya sendiri bernama Muhrifai dengan NIM 255 22162, dan teman saya Mia Andani dengan NIM 20552021111. Kami di sini dari kelompok 9 akan memaparkan teori tentang graf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Mia Andini, kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan. Graf adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan berbagai struktur yang ada. Contoh, struktur organisasi, peta, diagram, rangkaian listrik. Tujuan, sebagai visualisasi objek-objeknya agar mudah dimengerti. Next, Kak. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah graf. Teori graf mulai dikenal saat matematikawan kebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Koningsberg tahun 1736. Di kota Koningsberg mengalir sungai Pragel. Di sungai mengalir 2 pulau dan di antaranya terdapat jembatan yang menghubungkan. Jumlah jembatan tersebut sebanyak 7 buah. Dasar-dasar graf. 1. Suatu graf terdiri dari 2 him, yaitu berhingga, yaitu himpunan titik tak kosong, simbol V, buah kurung G, tutup kurung, dan himpunan garis-garis simbol E, buah kurung G, tutup kurung. Setiap garis berhubung dengan satu atau dua titik. Titik-titik tersebut disebut titik ujung. Garis yang berhubungan dengan suatu titik disebut loop. Dasar-dasar graf. 2. Dua garis yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel. Dua titik dikatakan berhubungan bila ada garis yang menghubungkan keduanya. Titik yang tidak punya garis yang berhubungan dengannya disebut titik terasing. Dasar-dasar graf. 3. Graf kosong adalah graf yang tidak punya titik dan garis. 2. Graf berarah. Ada graf yang semua garisnya memiliki arah. Direct graf atau digraph. 3. Graf tak berarah adalah graf yang semua garisnya tidak memiliki arah. Istilah dalam graf. 1. Path. Sebuah path adalah serangkaian simpul-simpul berbeda yang abjek secara berturut-turut disimpul satu ke simpul berikutnya. 2. Insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang dituliskan E sama dengan V, W, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Istilah dalam graf 2. Graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak memuat sisi rangkap maupun gelang. 2. Graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang memuat sisi rangkap atau gelang. Abjek
Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut objek. Bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut, simpul V dan W disebut objek. Graf tak berarah. Graf tra-unsiden graf adalah graf yang semua garisnya tidak memiliki arah. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah graf berarah. Graf berarah adalah graf yang semua garisnya memiliki arah, directed graph. Seperti dilihat pada gambar G4, di situ bisa dilihat bahwa grafnya itu mempunyai arah masing-masing dari 2 ke 1 dan seterusnya. Graf kosong. Graf kosong atau null graf atau empty graph, suatu graf dikatakan kosong bila graf tersebut hanya memiliki himpunan titik tanpa adanya sisi. Bisa dilihat di gambar itu grafnya tidak mempunyai sisi, hanya titik-titik saja. Kemudian graf komplement. Komplement dari suatu graf G dinotasikan G aksen adalah sebuah graf dengan himpunan titik yang sama seperti dalam G dan dengan sifat bahwa dua titik di G bertetangga jika dan hanya jika dua titik yang sama adalah G aksen tidak bertetangga. Subgraf. Misalkan G adalah graf. Graf H dikatakan subgraf dari G bila dan hanya bila V dalam kurung H himpunan dari V dalam kurung G. E dalam kurung H himpunan dari E dalam kurung G. Setiap garis dalam H memiliki titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga berhubungan kebersisian tetap terjaga. Graf dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkorespondensi di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Bisa dilihat pada gambar G1 isomorfik dengan G2, tetapi untuk G1 dengan G3 itu tidak isomorfik. Lintasan atau patch. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, V1, V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya Vn, min1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan buka kurung V0, V1 tutup kurung, E2 sama dengan buka kurung V1, V2 tutup kurung, En buka kurung Vn min 1, Vn tutup kurung adalah sisi-sisi dari graf. Tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan baris sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf 1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3.
Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya apabila ada hal-hal yang belum paham silakan dipertanyakan. Terima kasih.